Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi dan selamat datang di acara talk show Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2024. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat menghadiri gelar acara pada hari ini. Perkenalkan, saya Naura, mahasiswi FIB Program Studi Rusia Angkatan 2023 yang akan memandu acara hari ini. Gelar acara pagi ini disponsori dan disupport oleh Bakti BCA, Komunitas Pengusaha Tangan di Atas, Rumah Cihua, Wings Food, Sanggar Budi Rahayu, Ayo Diapala, Komunitas Seni Karawitan Jawa, Sekari Diamakara Universitas Indonesia, Wayang Sinema, Sanggar Panjelaras, dan Tangan Emas Production. Kami, seluruh panitia PPNI 2024, berterima kasih kepada para sponsor dan semua pihak yang telah membantu dan mensukseskan acara pengabdian dan pemberdayaan masyarakat UI 2024. Langsung saja kita masuk ke mata acara utama, yaitu sesi diskusi hasil pengabdian dan pemberdayaan masyarakat tim Pengmas UI. Gelar acara hari ini dengan topik memperkuat UMKM melalui strategi pemasaran digital kreatif akan dipandu oleh Dr. Dina Siti Damansari dari FEB sebagai moderator, juga dengan narasumber kita, yaitu ada Bapak Arius Kripton Esos MSI CICS dari program vokasi, dan Ibu Melisa Bunga Altamira MSI dari program vokasi. Soal diskusi selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita. Kepada moderator kami persilahkan. Hai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Melisa dan Pak Arius. Ya, salam kenal juga. Saya dengan Bu Nasi Damansari, biasa dipanggil ini dari FEB. Ya, ini sesuai tema kita hari ini nih, memperkuat UMKM melalui strategi pemasaran digital kreatif. Mungkin kita awali dengan sharing pengalaman Pak Arius dan Bu Melisa dulu ya. Pengmas di UMKM di lokasinya di mana, kemudian produknya apa saja gitu. Silakan. Siapa dulu? Arius dulu. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Yuni. Salam kenal Mbak Yuni. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Saya Arius dan Bang Melisa. Kami berdua dari program pendidikan vokasi dan kami sempat mendapat kesempatan untuk melakukan pengabdian masyarakat waktu itu di Desa Sudokapa, Kabupaten Buleleng, Bali. Ya, jadi kalau bayangin Bali yang kepikirannya pantai gitu Mbak. Tapi kalau kita kerjanya malah gunung-gunung gitu. Jadi ini adalah sebuah desa kecil, mereka pengrajin anyaman bambu. Nah, waktu itu mereka terdampak sekali dengan pandemi COVID. Karena mereka memang sangat mengandalkan pariwisata, jadi banyak angka pengangguran meningkat drastis di desa tersebut. Selain angka pengangguran yang meningkat drastis, juga meningkat putus sekolah. Banyak sekali anak-anak yang akhirnya putus sekolah. Setelah itu kelanjutannya adalah tingkat kejahatan yang semakin tinggi di daerah tersebut. Melihat permasalahan tersebut, kami dari program pendidikan vokasi kita bisa bantu apa? Ternyata mereka punya UMKM yang nampaknya sedang mati suri saat itu, karena mereka hanya mengandalkan penjualan dari sisi offline. Karena itu kayaknya pas banget kalau kita coba kenalin digital marketing ke warga desa Sudokapa itu. Itu desanya seberapa jauh Pak dari kota Denpasarnya? Oke, dari landing, dari pesawat ke pasar. Dari Denpasar sendiri ke desa tersebut 4 jam Mbak. 4 jam perjalanan, dan itu juga bukan jalan aspal ya. Jalannya naik turun, kaliku kita naik HS ya. Karena waktu itu tim pengabdiannya ada 4 orang dosen, 2 orang mahasiswa sebagai sektor dokumentasi. Karena naik HS itu bener, kali-kali HS-nya itu slip. Karena yang memang rute yang kami tempuh itu sebenarnya lebih sering dilalui sama motor. Turun lagi, itu kan sih Mbak, belum nyampe dan bilang kemana-mana nih. Kurang lebih seperti itu. Dari mana ada yang ditambahkan? Silakan, Bu Melisa, kalau mau menambahkan. Baik, terima kasih Mbak Wini, terima kasih Mas Arius. Mungkin saya menambahkan sedikit waktu kita di sana gitu ya Mbak ya, pengalaman Pengmasnya. Jadi tadi betul yang kata Mas Arius, memang desa Sudokapa ini memang agak di atas Mbak, di arah Buleleng gitu Bapak Ibu. Nah, di situ memang mata pencarian utamanya adalah sebagai pengrajin anyaman bambu tersebut, dan memang di situ semua UMKM-nya memang berkecimpung dalam bidang anyaman bambu. Jadi mereka juga punya kayak
ada satu workshop seperti itu ya, ada satu ruangan yang buat mereka workshop, bikin gitu ya. Kami juga di sana melihat ada beberapa produknya Mbak, dan itu sebenarnya memang cantik sekali gitu ya. Yang di awal dulu sebelum mungkin karena sebelum COVID gitu ya, banyak orang WNA yang banyak membeli gitu, karena memang kami 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 aku itu produknya cantik sekali gitu, bagus dan menggunakan bahan alam gitu kan, bambu gitu yang memang banyak, dan memang banyak dilakukan oleh ibu-ibunya juga. Nah, waktu kita ke sana itu kita juga banyak dibantu karena kita kan banyak cerita tentang marketing digital gitu ya Mbak ya. Nah, mereka yang melek di sana adalah anak muda, jadi ada dibantu, kami juga dibantu oleh anak-anak pemuda-pemuda setempat gitu Mbak. Ya, ya. Jadi gimana tuh awalnya untuk menerapkan strategi pemasaran digital, kan mungkin sebelumnya belum ya, atau mungkin masih terbatas gitu. Jadi gimana dari tim Pak Aris dan Bu Melisa memperkenalkannya, menginisiasinya gimana tuh, mungkin bisa sharing. Dan ini aku dulu ya Mas Aris ya, boleh. Oke, terkait yang tadi Mbak Yuni sampaikan, bagaimana sih kita memperkenalkan strategi marketing digitalnya kepada tim orang-orang di Sidatapa gitu ya. Memang awalnya kita ngobrolnya sama yang pemuda-pemuda dulu, karena harus diakui memang kalau yang ibu-ibunya mungkin tidak terlalu familiar yang dengan perkembangan strategi marketing digital marketing gitu. Jadi kami memang ngobrol sama yang pemuda supaya nanti mereka juga bantu ibu-ibu dan pengrajin lainnya untuk mengembangkan digital marketing tersebut gitu ya. Jadi ya kami sampaikan, kami ngobrol, kami FGD gitu ya, kami sampaikan bahwa sekarang nih sebenarnya untuk digital, untuk marketing itu yang gampang dan sebenarnya murah gitu ya Mbak ya, menggunakan digital marketing, dan itu sebenarnya bisa dilakukan melalui misalnya media sosial gitu, karena kami juga yakin kalau pemuda-pemuda pasti sangat-sangat bisa memanfaatkan media sosial seperti itu sih Mbak. Jadi kami perkenalkan dulu si digital marketing strategi melalui media sosialnya itu ke yang pemuda-pemuda dulu, baru nanti kami minta mereka bantu untuk infuse ke yang lebih senior seperti itu Mbak. Silakan Mas. Baik, jadi waktu awal sebelum kami ketemu sama mereka ada satu metode yang kami lakukan, dan ini namanya ABCD method. ABCD ini Asset Based Community Development. Dan kita coba petakin apa sih yang bisa menjadi aset dari desa tersebut, dari UMKM tersebut. Ternyata kita menemukan kalau asetnya adalah pertama individualnya, orang-orangnya. Tadi Mbak Mel sempat cerita tentang ibu-ibu. Jadi walaupun bapak-bapaknya ini udah banyak yang di layoff karena pandemi, karena mereka semua bekerja di industri pariwisata, pandemi semua di layoff, tapi ibu-ibu ini masih bisa menghasilkan, bisa jadi tulang punggung bahkan buat keluarga. Kemudian gubernur kedekatan, akraban masing-masing mereka nih, ini jadi power buat mereka karena saling support. Ada yang punya kebun bambunya, ada yang punya alatnya, ada yang jago nganyamnya. Terus local institution juga, ya dari kepala desa, dari Karang Taruna, Darwis, Pok Darwis. Nah itu juga itu, ya benar, itu sama support juga di sana. Kurang lebih itu sih ya. Ya, jadi dari pendekatannya dari setempat, para pemuda ya, terus dari situlah menularnya gitu ya. Kan Bu Melisa tadi sempat menyampaikan sesederhana sosial media gitu, karena yang pemuda-pemuda kan udah lebih familiar. Apakah ada platform lain gitu yang bisa dimanfaatkan? Mungkin dengan media sosial itu sendiri seperti apa gitu gerakannya? Oke, baik, terima kasih Mbak Yuni. Jadi betul, kalau kita ngomongin sekarang teknologi digital kan sudah berkembang sekali, jadi media baru juga banyak, mudah diakses, orang juga mudah menggunakan, fitur-fiturnya juga sudah banyak sekali, dan menekan budget ya yang pasti ya. Jadi sebenarnya media sosial itu bisa jadi salah satu digital marketing. Nah kemarin, tapi dari tim kami juga kami membuat website, nanti mungkin Mas Alif ya yang bisa cerita terkait pengembangan website untuk kayak e-commerce lah seperti itu Mbak. Nah kalau dari kami kemarin yang juga banyak kami tekankan untuk strategi digital marketing via media sosial itu adalah bagaimana meng-create kontennya. Jadi kita punya nih wadahnya media sosial, tapi kita nggak bisa, kita harus apa ini media sosialnya, kan kita harus
harus isi dengan konten-konten kreatif juga seperti itu yang kemudian bikin orang jadi tertarik bukan media sosial dulu gitu. Nah, yang mungkin nanti akhirnya di akhir jadi peningkatan paling tidak awareness orang ada anyaman bambu, kemudian mungkin nanti melihat gambar-gambarnya bagus orang jadi pengen beli dan kemudian akhirnya meningkat penjualannya dan sebagainya. Jadi kalau di awal kemarin kami menyampaikan terkait strategi digital marketing melalui media sosial itu melalui konten kreatifnya Mbak gitu. Jadi konten-konten yang harus dibikin mulai dari konten-konten yang statis ya bergerak yang nggak bergerak kayak foto gitu ya Mbak atau mungkin storytelling dan sebagainya sampai ke konten-konten yang bergerak misalnya bikin video atau mungkin bikin audio podcast dan sebagainya seperti itu Mbak. Mbak Haris mau menambahkan? Terima kasih dari Melisa. Iya, yang kami lebih fokuskan untuk yang teknis ke anak muda sih ya. Karena yang ide-idenya lebih ke produsen ya, lebih ke produksinya. Terus permasalahan salah satu masalah yang mereka hadapi adalah mereka produsen, tapi untuk jualnya sendiri biasanya ke kota. Nah itu kan ada middleman. Ada middleman yang akhirnya memotong laba keuntungan mereka. Kalau mereka bisa menjual langsung, apalagi dari digital platform, kita juga sempat edukasi mereka cara daftar di website penjualan itu seperti apa. Itu banyak yang belum tahu sih, karena jujur kami kesulitan paling utamanya ya literasi mereka. Literasi mereka itu memang di bawah rata-rata, banyak yang masih belum bisa baca. Jadi terus sih. Iya. Nah iya tapi maksudnya ini kan nggak usah lah yang di wilayah yang cukup jauh dari kota ya, misalnya yang ini aja warga kota kayak saya ini bisa mendapatkan gitu. Ini berarti literasi teknologi, literasi digital bagi mereka itu seperti apa kondisinya nih? Dan waktu itu tim Penmasnya mendampinginya seperti apa? Di Melisa dan Ari, silakan. Baik, jadi emang dari awal banget sih Mbak, kami menjelaskannya itu satu persatu dari awal Instagram, fungsinya untuk apa, kemudian beberapa website kayak Tokopedia, apa lagi ya, Blibli dan Shopee, jadi yang benar-benar bisa direct langsung ke orang yang bisa ngasih alamat buat jemput dan mengantarkan gitu, karena mereka kesulitan di situ sebenarnya. Terus lalu yang gimana nih buat mengenasi produknya sendiri? Mereka bisa juga jual bagus, tapi gak punya kemampuan buat mencari pasar, buat storytelling. Marketing storytelling itu hampir gak ada. Sayang sekali, padahal itu menurut saya bisa jadi nilai plus yang jadi kelebihan dari produk-produk yang memang yang ada di desa tersebut. Cerita tentang apa yang ada di balik jadinya sebuah lampu gitu misalnya, itu seru tuh Mbak, itu bisa diangkat, itu lebih ke kita lebih sederhana lagi kan, belum nyampe ke yang teknis kayak harus ngeklik apa, harus bisa apa, bikin password, itu kita lebih deketinnya ke karakter bisnis, bukan Jadi ke memang produk. dari awal ya benar-benar tahap demi tahap dan sesederhana mungkin gitu ya. Iya. Ya, Mbak Melisa mau menambahkan? Oke. Baik, terkait yang tadi literasi itu Mbak, sebenarnya kami juga cukup bersyukur alhamdulillahnya si para Wokdarus pemuda ini sebenarnya memang support sekali Mbak, dan mereka sangat eager to learn gitu Mbak, jadi mereka juga benar-benar pengen tahu, dan alhamdulillahnya juga mereka tuh level literasinya cukup baik ya, nggak yang low banget gitu, jadi untuk kita kasih pemahaman, untuk kita kasih tahu, bahkan kita kayak kasih tahu beberapa software yang bisa dipakai untuk bikin video misalnya, dan itu kan free ya softwarenya gitu, jadi itu mereka juga lebih mudah menyerap gitu Mbak. Tapi benar tadi yang Mas Arif sampaikan, memang kita harus menjelaskannya ya harus pelan-pelan dan ya satu-satu seperti itu Mbak. Tapi alhamdulillahnya upaya kami disupport diterima dengan baik juga sama pemuda-pemudanya itu, jadi kita juga dari kitanya positif, dari mereka juga positif, jadi kita enak gitu untuk membagi ilmunya seperti itu Mbak Winnie. Dari merekanya juga antusias betul, untuk betul. antusias untuk belajar hal baru, Iya. open minded gitu ya. Jadi sama-sama lancar lah Iya. ya dari kedua belah pihak. Betul, ya. karena mungkin nyambung dari yang Mas Ari sampaikan, keguyupan mereka kan juga bagus gitu ya, jadi mereka menganggap ya ini untuk kemajuan bersama gitu. Mungkin salah satu pengrajinnya adalah mamanya mereka juga gitu, jadi ya mereka memang support banget Mbak gitu. Tapi platform seperti itu tuh apakah gratisan atau sebenarnya ada yang berbayar ya? Maksudnya ujung-ujungnya apakah dengan pemasaran memanfaatkan
kemajuan teknologi ini secara biaya apa memang lebih efisien mungkin ya kalau sosmed kan gratis tapi mungkin kontennya itu kan jadi harus lebih cantik dan sebagainya yang ujung-ujungnya ada biaya gitu. Jadi sebenarnya apakah secara hitung-hitungan biaya masih cukup efisien nggak ya bagi mereka? Oke, baik kalau terkait hitung-hitungan biaya, sebenarnya kalau dari pandangan kami sebenarnya kemarin masih cukup efisien Mbak, karena platform media sosial yang digunakan memang free gitu kan, free dan kita memang belum sampai di level ngajarin untuk berbayar ya Mas Aris ya, jadi kita masih memanfaatkan yang free dulu. Terus terkait software-software yang digunakan juga kami masih mengarahkan yang free-free Mbak, jadi mereka masih bisa akses walaupun sebenarnya mungkin fiturnya terbatas gitu ya, tapi kan untuk pemula itu cukup gitu, untuk pemula itu cukup. Jadi untuk budget sih masih bisa affordable lah Mbak. Kemudian untuk apa namanya device-nya buat mereka misalnya ngambil foto, ngambil gambar, kami kemarin juga arahkan dan kasih pembelajaran untuk pakai yang ada aja di rumah. Sebenarnya dengan handphone saja kan mungkin bisa sudah cukup gitu Mbak. Jadi mereka belum perlulah untuk membeli misalnya kamera profesional dan sebagainya. Tapi dengan yang mereka punya di rumah aja itu sudah bisa menghasilkan konten yang cukup sebetulnya seperti itu. Boleh Mas Aris mau menambahkan? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Melisa. Mbak Yuli, jadi amat sangat affordable karena ini selama ini mereka ngasih harga modal, terus ditambah transportasi, ditambah ongkos, ditambah biaya nitip di toko-toko yang di kota-kota besarnya, di Kutenya, di pinggir-pinggir pantai, untuk produk anyaman mereka. Sedangkan kalau ini kan langsung ke rumah mereka, jadi tinggal satu spot aja untuk misalnya anyaman yang household, untuk yang terkait furniture, anyaman yang terkait fashion ke rumahnya si A, anyaman yang terkait household ke rumahnya si B yang rumahnya lebih luas, yang barang-barang bisa diambil kan dijemput sama kurir buat diantarkan. Itu emang amat sangat affordable untuk yang sosial media yang kami ajarkan ya. Tadi balik lagi saya ingat yang soal keguyupan, kebetulan si kepala desanya itu adalah kepala sekolah dari para anak-anak Karang Taruna ini. Waktu mereka masih pada SD SMP itu dia kepala sekolahnya, mereka udah selesai kuliah dia jadi kepala desa. Jadi dia punya solid ya, cukup solid si Karang Tarunanya. Mereka gregetan sih Mbak, pengen ayo kita digital, cuma masih terbatas ya, masih terbatas. Kalau boleh tahu sebelumnya kalau hasil atau produk UMKM daerah tersebut dijualnya melalui apa ya penjualannya sebelum pemasaran digital mereka menjualnya kemana? Ke toko-toko yang ada di kota-kota di Bali, kota-kota besar di Bali. Titik jual di sekitar Buleleng. Enggak, di pusat malah, balik ke Kuta, ke Denpasar gitu. Jadi emang costnya cukup mahal karena untuk transportasi sama mereka titip kan. Jadi si penjual yang di situ pun punya hak untuk naik turunin harga juga. Tuh. Jadi sebelum itu memang dititip-titipkan ke di sekitar daerah Buleleng atau bahkan sudah sampai ke Denpasar ya. Iya. Nah berarti kan ini dengan pemasaran digital keterjangkauannya bisa lebih luas. Peluang kemitraannya bisa dengan siapa nih kira-kira? Kolaborasinya dengan siapa ya? Supaya bisa menjangkau lebih luas lagi gitu, promosi produk-produk mereka. Oke, untuk kemitraannya sendiri itu kita bisa yang kemarin kita simpulkan siapa aja Mbak ya? Oh iya, boleh banget. Ya baik, kalau kemitraan kebetulan memang mereka juga kemarin sudah di apa istilahnya mungkin binaan ya, seperti UMKM binaan gitu, jadi mereka dibantu juga dengan salah satu BUMN Mbak, mungkin kami nggak usah sebut namanya kali ya Mas, ada salah satu BUMN yang membantu mereka juga untuk nge-boost apa namanya brandingnya, nge-boost penjualannya dan sebagainya. Dan mereka juga di workshopnya yang tadi saya sampaikan di awal itu mereka juga ada ya Mas brandnya mereka di atas, jadi kayak binaan. Jadi sebenarnya mereka ada yang membantu juga Mbak. Nah tadi melanjutkan yang Mas Aryo sampaikan bahwasanya di awal kan mereka nitip ya Mbak ke toko-toko sekitarnya gitu kan. Nah itu kan mereka kemudian menurunnya karena COVID, karena ya selain mereka nggak bisa kemana-mana juga wisatawan nggak ada gitu kan. Ya udah akhirnya makanya kemarin Mas Aryo sampaikan turun lah, penjualan turun dan sebagainya akhirnya terjadi. Nah makanya
sekarang daripada mereka untuk mengembalikan kos yang hilang selama sekian tahun karena COVID itu kan juga sulit ya. Makanya kemarin kita masuknya adalah dengan strategi yang lebih affordable buat mereka. Dan benar tadi yang Mbak Winnie sampaikan, dengan digital marketing kan sebenarnya jadi justru bisa lebih luas dan mungkin bisa mencapai luar Indonesia atau luar Bali misalnya seperti itu, tanpa mereka mungkin harus keluar kos ke kota dan sebagainya gitu. Paling tidak selain memperkenalkan anyaman bambunya khas Indonesianya, mungkin desa Sidetapanya juga jadi orang kenal gitu. Nah makanya kemarin kami kaitkan juga dengan storytellingnya. Jadi cerita juga bahwa desa Sidetapa itu di mana, apa, terus ternyata mereka punya apa bambu banyak dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh warga lokal dan sebagainya, seperti itu Mbak. BUMN salah satunya ya. BUMN tapi sangat terbuka ya untuk pemerintah daerah juga harusnya seperti. Silakan, Pak Mas Ari, silakan kalau mau menambahkan. Ya, jadi ada mereka amat sangat membuka kesempatan juga untuk universitas, Mbak. Tadi waktu Mbak Melisa cerita selain anyaman bambu, ada satu aset lagi yang mereka miliki, itu justru lokasi. Lokasi mereka itu cukup menarik ya. Suka dijadikan kayak desa belajar ya, desa belajar, desa edukasi. Jadi beberapa kampus ada mahasiswanya ke sana untuk belajar cocok tanam, untuk tinggal bareng sama warga desa. Itu juga ada beberapa sekolah. Nah, emang arah kedepannya dari kepala desa sih pengen ini jadi desa wisata. Jadi bukan cuma fokus di anyaman bambu, tapi jadi tempat wisata misalnya. Memang di Bali sebenarnya udah ada desa wisata ya, tapi ini salah satu ya bisa yang kemudian dikembangkan lebih lanjut karena potensinya sangat baik ya, potensinya sangat baik. Nah ini sudah sejak tahun berapa nih mendampingi UMKM tersebut, sejak tahun berapa? Dari tahun 2022 Mbak. 2022 udah 2 tahun ini ya. 2 tahun. Ini apakah sudah sudah bisa dilihat manfaatnya gitu, baik secara ekonomi maupun peningkatan kapabilitas masyarakat di desa tersebut gitu, manfaatnya apakah sudah bisa dilihat? Ini secara ekonomi ya tentunya sangat bermanfaat ya. Waktu kita pengabdian masyarakat di tahun 2022 itu luaran akhirnya baru bisa cuma sampai dummy Mbak, dummy website belum running karena emang resource-nya belum ada dari orang di sana yang bisa aktif ya. Akhirnya mereka berhasil mengumpulkan foto-foto, gambar-gambar yang cukup representatif. Akhirnya digunakan websitenya, dummy website itu dipergunakan dan mereka yang sekarang justru paling banyaknya penjualannya itu justru dari WhatsApp, di WhatsApp bisnis WhatsApp grup itu ya, itu ternyata laris manis dari situ karena personal sekali ya, orang juga bisa pesen dalam jumlah yang cukup banyak dan harganya juga bisa dinego di tempat juga. Karena bisa berantai ya, dengan WhatsApp itu kan bisa berantai ya, bisa menjangkau mana-mana gitu, jadi secara manfaatnya sudah bisa dirasakan. Iya. Ya. Dan emang pandemi juga sudah berakhir, jadi ini sekarang justru jadi tambahan buat mereka, jadi tambahan pemasukan buat warga di Sidetapa. Oke. Tapi gimana ya, kadang-kadang dalam 2 tahun mungkin cukup baik. Kira-kira regenerasinya seperti apa tuh? Regenerasinya supaya bisa berkepanjangan gitu. Iya, biar berkelanjutan. Iya dong, kan nggak kepengen cuma 2-3 tahun aja, bener. Harus bisa dilanjutkan kan, bisa berkepanjangan. Gimana ya? Ya, jadi waktu begitu pandemi mereka itu berhenti semua kohort, itu bahkan sampai penganyamnya itu nggak bisa ngewarisin ilmu anyamnya Mbak. Nggak ada orang yang mau belajar, anak-anaknya juga akhirnya berhenti, bahkan mereka dimulai dari situ, mereka mulai ngewarisin lagi, kita warisin lagi ke anak-anak kita gimana cara menganyam yang baik dan benar. Jadi yang tua-tua pun mereka regenerasi produsen. Untuk soal penjualannya sendiri pun regenerasi sih, karena anak-anak muda dari Karang Taruna sana juga turun-temurun ke bawah. Bagian administrasinya, bagian yang fotografer yang dulu kita ajarin, itu sekarang udah ngajarin adik-adiknya lagi Mbak, turun lagi ke bawah. Nah untuk yang berkelanjutannya ya terbukti sampai sekarang masih ongoing, website masih jalan, penjualan juga masih bagus. Kalau ketua Karang Tarunanya itu udah keluar negeri, udah keluar negeri bahkan. Jadi bagus. Itu kalau memang ada yang bisa diturunkan keterampilannya gitu kan. Mbak Melisa mau menambahkan?
Boleh, baik. Jadi Mbak Winnie kemarin kita juga sempat berpikir tentang keberlanjutan itu ya Mbak ya programnya gitu. Sempat diskusi bahwasanya kalau nanti teman-teman yang sekarang sudah established dalam hal ini sudah mulai bisa nih menggunakan fitur-fitur dan udah lebih advance lagi gitu ya. Waktu itu kami sempat berpikir kira-kira bisa nggak ya dapat penmas lagi, tapi kami mau hibahin barang Mbak. Gitu, tapi memang belum tersampaikan sampai saat ini ya Mas. Jadi kami mau hibahin ya apalah misalnya kamera sederhana, tapi bener kamera ya Mbak, bukan handphone gitu ya. Kamera atau misalnya mau kami langgankan apa namanya software yang berbayar supaya fiturnya lebih banyak gitu hal seperti itu. Cuma itu memang baru wacana kami karena belum ada izin juga dari kami untuk itu. Cuma harapannya sih itu keberlanjutannya karena ya makin dia secara software udah oke, ya udah nih sekarang kita support dengan alat yang mumpuni lah gitu harapannya. Tapi memang belum ya Mas ya. Nah, tapi itu mudah-mudahan nanti bisa terwujud juga Mbak seperti Jadi itu. bantuan-bantuan yang tidak hanya uang, Betul. ya kan? Tapi mungkin peralatan-peralatan Betul, yang equipment-nya. mendukung, Yap. ya itu bisa sangat membantu gitu Iya. untuk supaya bisa berkelanjutan, bisa kemampuannya, keterampilannya bisa diajarkan ke yang lain-lain gitu. Ya, ya, ya. Tadi kan desa ini kan menuju desa wisata gitu ya. Kira-kira menurut Bu Melisa dan Pak Arius gitu yang masih perlu diperbaiki gitu dari sisi apanya di wilayah tersebut. Oke, ini mungkin aku dulu kali ya Mas ya. Oke, kalau dari bayangan saya waktu ke sana, sebenarnya kalau yang perlu diperbaiki mungkin infrastruktur Mbak. Jadi kalau warganya sih kebetulan ramah sekali. Jadi sebenarnya itu udah jadi satu modal ya untuk mereka terbuka sebagai desa wisata gitu. Warganya ramah, open, welcome gitu kan ya. Cuma mungkin infrastrukturnya Mbak, jadi mungkin jalannya supaya lebih apa ya mudah diakses dan lebih nyaman diakses juga. Kemudian kalau kita bicara desa wisata itu kan biasanya memang orang yang datang ke sana itu kan nginepnya ya di rumah warga gitu kan. Ya Betul, mungkin betul. nanti perlu ada perbaikan-perbaikan sedikit untuk rumah-rumah warganya supaya lebih proper gitu untuk menerima tamu, apalagi kalau misalnya nanti tamunya dari luar negeri gitu kan. Dan sama ya mungkin kemampuan berbahasa sih Mbak, yang sebenarnya mereka juga udah beberapa tuh udah ada yang bagus bahasa Inggrisnya gitu. Cuma ya mungkin tadi kata Mas Arius harus semuanya kan nih gitu. Jadi mungkin harus ada pengembangan bahasa, terus pemahaman pariwisata dan sebagainya. Sebenarnya itu sih Mbak edukasi. Kalau dari modal awal warganya aja sih menurut saya udah oke. Udah oke ya. Itu dari saya Mbak. Mau Mas Arius? Baik, kalau menurut saya model dari sisi alamnya, dari sisi pemandangan udah keren banget, Mbak. Bener deh, keren banget, luar biasa. Tadi modal utama manusia, SDM, ya mungkin perlu ada pelatihan turisme Mbak ya. Jadi ada bisa belajar buat cerita lebih panjang, karena di situ ada juga daerah yang namanya Kampung Lama, ingat nggak Mbak? Yang jadi terbuat dari tanah, dari bangunan-bangunannya. Jadi pada masa dulu bangunannya di daerah situ, di daerah Sidetapa itu nggak ngadep ke jalan, Mbak, menunggangi jalan. Biar apa? Biar orang nggak tahu apa yang sedang dilakukan di dalam situ. Buat perang waktu itu. Itu menarik sih, bisa diangkat jadi cerita yang seru banget. Belum diangkat juga, belum di-explore. Tapi emang ya pasti sih perlu bantuan dari berbagai pihak, ya, seluruh stakeholder, terutama ya pemerintah daerah sih Mbak. Kalau nggak dilirik dari pemerintah daerah ya agak susah buat mereka bisa secara apa ya, secara independen dan mau sendiri modalin diri sendiri. Tapi bisa sih kalau mau, bisa banget, tapi ya itu banyak yang perlu dilatih. Mungkin nextnya kita ke sana bisa bareng sama dari prodi pariwisata kali Mbak ya, buat tadi biar ngajarin tour guide bahasa Inggris juga kayaknya harus dibikin. Dan kayak gitu Mbak. Sementara desa wisata ini kan sebenarnya program pemerintah ya, ada ini enggak pemahaman Pak Arius dan Bu Melisa gitu, regulasi atau kebijakan apa nih yang bisa mungkin mempermudah, mungkin bisa dimanfaatkan lah karena memang mendukung gitu untuk supaya pelaku pariwisata di daerah itu tadi bisa menguatkan UMKM-nya melalui promosi digital, menuju kalau memang sudah merintis bisa menuju desa wisata, apa ya kira-kira regulasi atau kebijakan yang bisa dimanfaatkan gitu, atau malah mungkin yang sebaiknya sudah ada tapi belum gitu, mana? Ini berarti kalau dari saya sih lebih ke komunitasnya ya, komunitas UMKM yang ada di sana, asosiasi
itu ya memang harus lebih sering lagi, lebih gencar lagi buat mengadakan campaign atau workshop latihan tentang digital marketing, Mbak. Ini kayaknya baru sampai ke level penjual aja deh, belum sampai ke level produsen. Padahal kalau udah sampai level produsen, itu ya tadi middleman yang kita cut itu benar-benar bisa menguntungkan sekali gitu buat para warga ini, karena sayang banget panjang perjalanan dari harga bambu yang 10 bisa jadi 100, 90-nya tuh bukan ke produsennya, Mbak. Kalau bisa ke produsennya kan mereka bisa berkembang lebih jauh lagi, bisa lebih bagus lagi gitu yang mereka hasilkan. Tadi yang support alat itu benar banget, itu mereka perlukan. Cara-cara tradisional yang tadinya mereka lakukan bisa dilakukan dengan lebih cepat, lebih efisien lagi kalau mereka punya alat yang mumpuni. Mesin pemotong bambu, mesin buat yang ngasah bambu itu mereka belum punya sih, Mbak. Itu juga akan sangat membantu support seperti itu. Jadi kemarin awal-awal kita masih bawaannya adalah knowledge, pengetahuan, mungkin yang nextnya selanjutnya kita bawa device, bawa alat, bawa benda yang kita ajarkan. Jadi mereka benar-benar bisa langsung menggunakan, langsung praktek. Sampai sekarang belum sih. Kita harus cari hibah lagi, Mbak. Ya, Bu Melisa mau menambahkan mungkin? Baik, terima kasih Mbak Windy. Mungkin kalau dari saya regulasi memang harus keluar dari pemerintah daerah dulu utamanya ya Mbak. Jadi misalnya terkait regulasi turisme dan sebagainya, mungkin pemerintah tuh bisa memetakan juga. Jadi misalnya ya contoh Bali lah gitu ya. Ada berapa nih tempat yang punya komoditas yang sebenarnya bagus untuk dimonetize. Monetize ini nanti ujungnya apa? Mensejahterakan rakyat. Nah itu dipetakan. Kemudian nanti ya memang programnya mungkin nggak sebentar ya karena Bali aja masih banyak gitu kan yang potensial. Tapi paling tidak adalah bisa dipilihkan yang mana yang prioritas. Kemudian pelan-pelan dibantu juga Mbak. Jadi memang dalam bayangan saya pemerintah daerah memang harus fully support sih Mbak. Jadi mereka juga merasa dirangkul, mereka juga merasa diperhatikan oleh pemerintahnya. Pemerintahnya juga secara tidak langsung kalau misalnya nanti desa ini terbuka desa wisata, barang-barangnya juga laku kan pasti ada pemasukan daerah juga gitu kan. Jadi sebenarnya itu jadi kayak apa timbal balik sebenarnya hubungannya. Jadi lebih ke itu sih Mbak, pemerintahnya harus lebih makin support lagi memetakan mana yang potensial untuk di apa ya diangkat pariwisatanya seperti itu Mbak. Termasuk dalam hal ini komoditas barang-barang yang dijual seperti desa Sidetapa ini punya anyaman bambu gitu. Karena secara alam sudah sangat mendukung. Betul. Kemudian masyarakatnya, komunitas masyarakatnya juga sangat mendukung ya kan. Sebenarnya mereka tuh sangat solid. Kemudian keinginan belajar juga sangat tinggi, ya keinginan untuk memajukan daerahnya juga sangat tinggi. Itu sebenarnya potensi yang sangat besar ya. Setengahnya sudah memudahkan sebetulnya untuk pemerintah daerah mengembangkan daerah itu Mbak. Seperti itu. Ya. Jadi apa nih harapan dan pesan-pesan untuk daerah UMKM di Buleleng tersebut supaya lebih maju? Oke, baik kalau misalnya harapan ya sama mungkin ya harapan ya mudah-mudahan mereka tuh bisa lebih dapat perhatian aja Mbak dari pemerintah daerahnya. Jadi ya kita sama dengan kasus kemarin nih kalau kasus yang saya sama Mas Aris Pengmas itu memang kita semua sama-sama kena dampak COVID itu semua sama gitu. Nah, mulailah ayo pemerintah kita coba bantu satu-satu masyarakatnya karena mau nggak mau dalam sebuah tempat kayak Desa Sidetapa itu ternyata itu memang jadi sumber pemasukan utama Mbak gitu kan. Jadi kan memang mau nggak mau mereka harus kembali berjualan atau kembali memasarkan produk tersebut gitu ya. Nah, untuk tadi catch up modal lagi setelah mereka kosong berapa tahun itu kan nggak mungkin sendirian gitu ya. Ya mungkin nanti pemerintah boleh kasih banyak support mulai dari support pengembangannya atau mungkin kemudian terkait pendanaan, asuransi dan sebagainya supaya nanti mereka juga jadi pelan-pelan bisa bangkit lagi dan ya nantinya juga pasti akan kembali ke pemerintah daerah juga. Jadi ya harapannya makin banyak desa-desa atau komoditas-komoditas yang bisa disupport dengan sangat positif lah dari pemerintah daerahnya karena memang Indonesia ini kaya dengan sumber daya ya Mbak ya, kemudian rakyatnya juga ternyata kreatif gitu, bahan bakunya juga mudah didapat dan gampang, jadi ya kenapa nggak kita maksimalin seperti itu Mbak. Itu dari saya sih Mbak, mungkin Mas Arius. Pak Ari. Udah disebutin semua sama Mbak Melisa. Ya harapannya
lebih banyak dukungan lagi sih buat para pelaku UMKM karena potensinya besar sekali sih Mbak. Mereka punya potensi yang besar, mereka punya semangat, tapi kalau tanpa support atau dukungan ya susah sih buat mereka. Tadi saya amat sangat tertarik waktu Mbak nanya soal keberlanjutan. Iya, gimana mau ada keberlanjutan kalau workshop yang mereka miliki kadang ada, kadang nggak ada. Kadang-kadang ada yang mau nganyam, kadang nggak ada. Kalaupun banyak yang menganyam saat nggak ada penjualan kan susah juga mereka. Akhirnya si workshopnya penuh dengan barang yang nggak bisa terjual. Itu sayang sekali sih. Terus lagi-lagi yang bisa disupport itu ya para komunitas sih Mbak ya. Komunitas di sana walaupun sekarang setelah lewat masa pandemi sudah bukan tulang punggung lagi, tapi jadi source of income tambahan baru gitu buat mensupport keluarganya. Bukan cuma untuk sekedar membuat produknya, tapi juga pelatihan workshop. Karena sekarang berita-berita yang ada tentang donasi data sudah mulai banyak warga negara asing yang ke sana belajar nganyam. Jadi anyamannya bisa dibawa pulang, bukan yang gede-gede kayak kursi gitu, nah gantungan kunci, tas-tas kecil yang sederhana. Iya, jadi saya perhatikan kalau emang mereka akhirnya juga adaptasi dengan keadaan dan tetap mau berusaha, tetap mau membuka mata, ada komunikasi yang baik antara yang muda-muda dengan yang tua itu bagus sih Mbak. Jadi tetap ada itu semua sih kalau menurut saya. Dibantu, saya harus dibantu karena tanpa bantuan mereka nggak akan berkembang. Jadi kalau bisa kita rangkum gitu ya dalam obrolan siang hari ini, sebenarnya potensi sangat besar, ya potensi sangat besar, secara alam juga sangat indah, kemudian kerajinan-kerajinan yang dihasilkan juga sangat indah, masyarakat sangat solid, komunitasnya, mereka sangat ingin untuk belajar, dan peluang memanfaatkan teknologi itu bisa menjadi peluang yang sangat membantu gitu untuk memasarkan produk mereka, mempromosikan produk-produk supaya bisa menjangkau lebih luas lagi. Bisa dimulai dari yang sederhana, ya kan? Bisa dimulai dari yang sederhana, mungkin yang tidak harus berbayar, yang memanfaatkan platform-platform gratisan, tapi memang dibutuhkan literasi, pendampingan, ya karena itu kan suatu skill yang harus dipelajari. Walaupun itu sebenarnya sih sangat dipermudah melalui para pemuda, ya melalui para pemuda di daerah tersebut ya, yang memang sudah lebih melek teknologi, sudah menggunakan smartphone, itu bisa jalan awal yang membuka jalan bagi pengembangan berikutnya gitu ya. Kerjasama dengan BUMN itu bisa sangat menguatkan, tapi ya lagi-lagi peranan pemerintah daerah juga tidak kalah penting ya, memetakan daerah mana saja yang berpotensi, dan kalau memang mau dikembangkan lebih lanjut ya infrastrukturnya perlu didukung, akses menuju daerah tersebut, kemudian tadi akomodasi fasilitas yang proper, ya fasilitas yang proper itu sangat perlu gitu. Ini mengingat masyarakatnya udah sangat mendukung, udah sangat eager gitu. Sayang kalau tidak dikembangkan ya, dan mungkin tidak hanya yang berupa fisik ya, pelatihan-pelatihan yang meningkatkan keterampilan itu juga sangat dibutuhkan. Jadi tidak hanya modal, kalau modal sih udah pasti, modal sih pasti perlu, tapi ya tadi yang sifatnya pendampingan, pembelian pelatihan, workshop itu supaya bisa berkepanjangan gitu ya. Mungkin itu yang kita bisa dari sharing yang kita bisa sampaikan di siang hari ini ya. Saya jadi tertarik pengen ke sana sih. Saya pengen ke sana sih sebenarnya, ke Buleleng itu sangat menarik gitu kan. Selama ini Bali taunya ya di kotanya atau Kute atau Ubud atau Nusa Dua gitu. Ternyata ada daerah lain yang masih menyimpan potensi yang belum hidden gem. Kalau kata Gen Z itu hidden gem ya. Terima kasih atas bincang-bincangnya, senang banget loh saya bisa ngobrol dengan Mbak Melisa dan Mas Arius ya. Terima kasih untuk Direktorat Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat UI yang telah menyelenggarakan talk show ini. Mungkin kita bisa sudahi sampai di sini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.